Jelas ya? Oke. Ini elemen. Elemen itu apa namanya? Tentunya. Oke, ini elemen. Lalu ada CP. Nah, tadinya dari teman-teman itu, dari CP ini diturunkan menjadi TP 4. Jadi ini memahami prinsip yang saya beri tanda kuning itu. Memahami prinsip kerja, Pak. Ya. Bisa dibesarkan nggak Pak itu, Pak? Udah besar sekali ya. Sudah besar dan kelihatan jelas. Kok hilang? Hanya yang besar-besar. Tulisannya enggak. Itu ditarik ke kanan bisa. Yang ganti yang share itu Gus. Iwan BTPN kepencet. Share lagi Gus. Ya, sebentar, sabar. Oke ya. Udah jelas. Mantap. Mantap. Jadi Sangat ini jelas tadinya sekali. dari ini tadinya dari teman-teman itu. Ini yang saya beri tanda kuning. Jadi di sini Ibu Bapak bisa dilihat dari CP itu ada 4 ya, ada 4 yang teman-teman susun. Nah, dari 4 itu menurut saya masih terlalu kecil gitu sebagai TP. Oleh karena itu lalu kemudian saya meringkas 4 itu menjadi 2 karena saya melihat di CP-nya. Coba Ibu Bapak lihat CP-nya. Pada akhir fase F ya peserta didik mampu mendiagnosis gangguan atau kerusakan pada engine sepeda motor meliputi komponen utama apa itu Pak, engine, sistem pelumasan, sistem pendinginan dan seterusnya itu sampai kepada anak itu mampu mengatasi gangguan atau kerusakan secara menyeluruh pada berbagai jenis dan merek sepeda motor. Nah, oleh karena itu saya jabarkan ini hanya dalam 2 TP. Intinya kan anak itu mampu mendiagnosis dan menentukan gangguan pada engine sepeda motor. Lalu tujuan yang kedua adalah menyelesaikan masalah dari gangguan atau kerusakan pada engine secara menyeluruh pada berbagai jenis dan merek sepeda motor. Jadi itu. Jadi ada 2 TP untuk CP elemen ini. Lalu kemudian yang lama, yang buatan dari teman-teman itu, TP itu, saya jadikan eviden atau indikator. Lalu saya elaborasi menjadi yang lebih konkret. Di sini misalkan dari kata memahami saya turunkan menjelaskan prinsip kerja komponen engine sepeda motor. Lalu menentukan tanda-tanda gangguan pada engine sepeda motor. Itu saya jadikan eviden. Lalu di sini menerapkan prosedur perawatan dan perbaikan engine sepeda motor. Lalu yang terakhir yang tadinya menguji coba, saya jadikan eviden melakukan tindak lanjut dari hasil uji coba perawatan dan perbaikan engine sepeda motor. Jadi nggak saya buang, itu dari teman-teman saya jadikan eviden. Nah sekarang ini tentunya nanti kalau itu semuanya sudah diperbaiki ya. Nah di elemen 2, di elemen berikutnya itu sama. Tadinya dari 4 lalu saya kemudian jadikan menjadi 2. Menentukan tanda-tanda gangguan pada sasis
sepeda motor, lalu menyelesaikan masalah gangguan atau kerusakan pada sasis secara menyeluruh dan seterusnya. Lalu yang tadinya ini teman-teman TP itu saya jadikan eviden, menjelaskan prinsip kerja sasis sepeda motor, lalu menentukan tanda-tanda gangguan, lalu menerapkan prosedur perawatan dan perbaikan, lalu melakukan tindak lanjut dari hasil uji coba. Nah, mudah-mudahan dengan begitu teman-teman menjadi lebih jelas ya, menjadi lebih jelas. Nah, untuk selanjutnya ke bawah saya belum sempat untuk mereview. Silakan nanti Bapak dan Ibu ini sebagai satu contoh saya kira sudah cukup ya. Nah, lalu tentunya karena TP-nya itu berubah, maka nanti di ATP-nya tolong mohon disesuaikan setelah TP itu diperbaiki, gitu ya, Ibu dan Bapak. Ya, ini kan masih kecil-kecil kan, ATP-nya di TP-nya kan masih kecil-kecil. Nah, sekarang itu udah saya ringkas, ya. Nanti Ibu dan Bapak silakan untuk memperbaiki lebih lanjut. Nah, sekarang bagaimana dari ATP menerjemahkan ke dalam modul? Nah, saya sederhana aja. Saya ambil tadi Ibu dan Bapak, ya. Jadi ini modul ajar. Identitasnya silakan ya, Bapak nanti ditambahkan. Lalu CP fase F itu apa? Nanti Bapak Rindu bisa tulis di sini. Nah, ini yang saya tampilkan adalah prosedur kerja bagaimana menyusun modul ajar. Nanti penulisannya yang menjadi modul menjadi modul yang sudah jadi, Ibu dan Bapak silahkan untuk memodifikasi. Nah, tadi sesuai dengan arahan dari Pak Kepala Pusat kan menyandingkan ya. Jadi ini ada elemen, ada CP, lalu TP yang misalkan tadi saya sudah saya ringkas, lalu kriteria ketercapaian TP, ini yang tadi ada 4. Lalu kalau kriteria semacam ini mengaksesnya bagaimana gitu loh. Jadi ini nyambung nih. Nyambung antara CP, TP, kriteria ketercapaian atau eviden atau bukti asesmen, lalu bagaimana mengaksesnya. Nah, bagaimana asesmen di awal? Nah, asesmen di awal itu lebih menekankan pada pengetahuan dan keterampilan yang sebagai prasyarat untuk masuk kepada TP ini. Prasyarat apa yang perlu diberikan? Kita cek anaknya. Lalu di samping itu sejauh mana anak itu sudah mulai mengenal ataupun memahami dari kriteria yang kita tetapkan. Jadi itu nanti tes awal. Nah, di dalam proses kita mengamati di dalam anak-anak melakukan pembelajaran supaya nanti di situ diadakan perbaikan secara langsung, gitu ya, pengayaan secara langsung. Jadi tidak harus tunggu. Jadi ketika anak misalkan melakukan prosedur kerja yang salah, langsung disitulah dibetulkan ya. Nah, setelah diketahui CP, TP-nya, lalu kriteria ketercapaian TP, lalu mengaksesnya bagaimana, tinggal Ibu, Bapak mengakses apa pembelajarannya. Oh iya, tambah satu lagi tadi yang berkaitan dengan karakter ya. Jadi Ibu dan Bapak, dimensi profil pelajar Pancasila apa yang akan dikembangkan yang sesuai dengan kriteria ini. Ya. Lalu Bapak dan Ibu berpikir mengenai pembelajarannya, langkah-langkahnya bagaimana, ya, lalu media dan materinya bagaimana. Udah selesai, ini yang namanya modul itu ya semacam itu. Jadi itu Pak, secara ringkas Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan. Jadi yang menjadi penting ya, antara elemen CP, TP, kriteria dan asesmennya itu nyambung ya, nyambung.
Jadi apa? Nah, ketika nanti Bapak ini prosedur kerja, ketika Bapak nanti menuangkan apa namanya asesmennya nanti setelah pembelajaran, enggak apa-apa, enggak ada masalah ya. Jadi ini kan apa? Tetapi kalau Ibu dan Bapak mau menuliskan semacam ini juga ada apa-apa juga. Yang penting komponennya kan ada komponen apa namanya? Ada komponen tujuan, ada komponen pembelajaran, ada komponen assessment. Baik, itu Ibu dan Bapak. Ini yang mengatur lalu lintas diskusinya siapa? Pak Irwan atau bagaimana? Terima kasih. Itu yang itu Ibu dan Bapak untuk memperjelas dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Pusat. Dan juga saya mengambil contoh dari hasil teman-teman bekerja. Oke Pak, terima kasih. Silakan Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Hamka. Mungkin ada perlu diskusi, bisa diskusi dulu Pak Hamka? Silakan kalau ada ingin konfirmasi dan sebagainya. Ya, kita beri kesempatan dulu aja ya 3 orang penanya. Jika ada yang mau bertanya, silahkan raise hand. Nah, oke. Yang pertama mungkin yang paling atas dulu ya, dari Pak Fahrul SMK Ma'arif, silahkan Pak. Oke, terima kasih waktunya. Suara saya kedengaran nih Pak? Ya. Oke, langsung saja nih mengenai tadi yang TP dan kriteria ketercapaian Pak. Kalau saya melihat ini malah justru diringkas itu malah terlalu besar. Itu 4 aja menurut saya itu masih besar-besar. Contohnya yang kriteria A itu ya, menjelaskan prinsip kerja komponen engine sepeda motor. Padahal yang engine itu banyak sekali, 2 tak, 4 tak, terus sekarang ada yang menggunakan listrik dan sebagainya, terus transmisinya juga matic, ada juga transmisi itu. Nah itu nanti penjabarannya terlalu apa ya Pak, terlalu besar apa ya menurut saya malah justru Pak. Mungkin itu saja. Terus yang ini apa modulnya, setahu saya modul yang itu ada ringkasan materi atau bahan bacaan Pak. Kalau di sini sangat ringkas, apakah itu diperbolehkan? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Tadi yang kecil-kecilannya kalau Bapak mau menambahkan di kriteria Pak ketercapaian. Jadi kriteria ketercapaian itu bisa ditambah yang misalkan Ibu dan Bapak di situ ada yang merasa apa namanya materi ataupun kompetensi yang belum memperjelas dari TP. Tapi kalau TP-nya itu terlalu kecil, nanti Bapak terjebak lagi kepada KD yang lama. Jadi ini kan nanti rentang waktunya bisa Bapak perkirakan, misalkan ini akan dibelajarkan 10 minggu. Jadi teman-teman guru itu bisa untuk mengubah mana yang duluan, mana yang, karena organisasi materinya, organisasi kompetensinya itu besar. Jadi silakan Ibu dan Bapak itu nanti akan menyesuaikan dengan konteks yang ada di sekolah masing-masing. Nah, kalau Bapak dan Ibu merasa bahwa itu kurang apa namanya kurang rinciannya tolong disampaikan di kriteria ketuntasan kriteria ketercapaian TP. Jadi di situ ya Ibu dan Bapak. Lalu kemudian yang berkaitan dengan ringkasan materi masuk saja itu di pembelajaran. Jadi tidak usah menambah apa namanya komponen. Jadi materi dan media itu Ibu dan Bapak di situ apa namanya ringkasan materi, uraian materi itu itu kan kolomnya sedikit itu kan hanya kolom kosong aja ya. Jadi Ibu dan Bapak silakan disampaikan di situ kalau ada ringkasan materi, ada bagan, ada apapun atau misalkan link kemana apa namanya situs mana, silakan di situ ditulis di media dan materi. Itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak.
penjelasannya. Oke. Baik, Ya. Siapa ya, Bang? Ada nanti aku. Boleh kan oleh. Tadi, tenang. Ya, mungkin selanjutnya ini ada Ibu Kurnia. Selanjutnya silakan Ibu Kurnia Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari SMPN 1 Pasir Penyu, silakan. Ya. Ya, saya Bu Kurnia dari SMK Negeri 1 Pasir Penyu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pasir Penyu itu mana, Bu? Di Riau, Pak. Oh iya, iya, iya. Iya, Indragiri Hulu, Riau. Ya, ya. Alamatnya, Bu. Ini saya tidak bisa. Kapten, jangan melihat. nakal, Kapten. Memang di ini ya Pak ya, memang di setnya tidak bisa melihat instrukturnya. Oh, bisa, bisa. Masa gambar saya nggak ada kan? Bisa Bu. Ada gitu loh. Mm-mm. Ganteng ngono. Ganteng ngono kok. Ya Pak ya. Oh, Pak Gerto. nggak ada tandingannya. aku sangka. Biasanya, Kok jadi sibuk sendiri? iya. Sudah melihat Pak, tapi biasanya kalau yang berbicara langsung muncul. Tapi ini mungkin setnya berbeda. Baik Pak, izin Pak, bisa di ke atas Pak, slide-nya Pak. Yang mana? Nah, Yang ini ATP ya Pak. Ke atas lagi Pak. Ya, yang tadi Bapak review, contoh reviewnya Pak, Ini. ATP-nya Pak. Ya, terus ke atas Pak. ini Pak, paling ya, ini. atas. Saya perlu menanyakan Pak, ini yang color yang kuning ini artinya yang sudah dibuat oleh tim pembuat ATP sebelumnya, begitu ya Pak? Ya, betul. Kemudian Bapak apa namanya di bawah ini mungkin kata-katanya mengacu kepada seperti K13 kemarin tingkatan bahasanya barangkali gitu Ya, ya Pak. karena itu saya jadikan sebagai evidence, sebagai bukti assessment. Oke. Jadi Kemudian- nanti di TP yang muncul ini, kalau ini yang ABC ini munculnya di modul ajar. Ya. Ya, artinya berarti nanti kalau kami kebagian mereview ATP ini, berarti kami akan seperti ini teknisnya, kan begitu Pak ya? Ini prosedur kerja. Jadi bukan Bapak nanti yang disampaikan ke panitia hasilnya, ya yang ini aja, yang 1, 2. Yang Ini kan tadi, yang tadinya kan 4 ini. Ya. Tadinya 4. Ya. Saya review menjadi 2. Tetapi yang hasil lama itu, ini saya hanya untuk menunjukkan prosedurnya begitu. Oh ya. Lalu kemudian itu tidak saya buang, yang memahami ini saya jadikan menjelaskan prinsip kerja dan seterusnya. Ini saya jadikan eviden di modul ajar. Tetapi tetap saya tulis di sini untuk memudahkan teman-teman. Ini asalnya dari mana gitu loh. Artinya dari yang apa namanya yang membuat ini ATP berarti akan kita review dan hasil review itu akan kita buat kembali di kolom sebelahnya begitu ya Pak? Ya, ini kalau yang benarnya itu harusnya ini kolom yang kedua itu jadi kolom yang pertama ya. Jadi ini yang 1, 2 itu geser ke kiri ya, lalu yang ABC geser ke kanan, tukar tempat gitu loh. Gitu. Ya, karena yang 1, 2 itu TP ya, yang ABC ini eviden. Eviden. Ya. Kriteria ketercapaian ya. Baik Pak. Ya. Kalau boleh di bawahnya lagi Pak. Kenapa? Slide di bawahnya lagi Pak, lembar di bawahnya lagi. Ya, nah karena ini udah diubah, udah diringkas, nanti tentunya ATP-nya disesuaikan ya alurnya. Ya kan ini kan setiap ini kan alurnya ada 4 nih. Ada 4 TP. Sementara sekarang saya hanya menjadi 2 kan? Ya. Ya, jadi artinya nanti di ATP-nya ini sesuaikan, jangan 4, tapi 1, 1, 1, 2 gitu kan.
21, 22 kan gitu. Oh, berarti dalam hal ini belum ya, belum Bapak rubah ya? Enggak, saya ini Pak hanya menjelaskan aja. Oh, iya. Saya kan bukan orang sepeda motor. Saya pikir ini contoh real tuntasnya gitu. Iya, bukan. Ini justru bukan saya itu. ingin melihat ini prosedur kerjanya. Nah, nanti ini makanya di sini kan ATP mohon disesuaikan setelah TP diperbaiki. Itu ya. Jadi nanti ATP-nya ini tidak ini kan sampai berapa Ibu dan Bapak? Karena saya nggak tahu ya. Karena rupanya ini teman yang membuat ATP itu pertama itu semuanya memahami gitu kan? Dikumpulkan ini prinsip kerja ini. Nah, kan bisa ada alur yang berbeda. Misalnya dari memahami prinsip kerja komponen engine lalu langsung kepada menentukan tanda-tanda penggunaan pada engine, baru nanti di tahapan berikutnya misalnya teman-teman bisa pindah kepada memahami prinsip kerja sasis kan gitu ya. Nah, ini rupanya si pembuat itu meletakkannya itu yang sistem kerjanya itu di awal semua nih. TP1 coba Ibu dan Bapak memahami kinerja kerja komponen engine. 21 memahami prinsip kerja sasis. Padahal di CP-nya ini di elemen ini kan hanya persoalan engine. Yang soal sasis nanti di elemen yang lain kalau tidak salah. Gitu kan? Di bawah itu Ibu dan Bapak. Nah, ini kan pada sasis ini ya, perawatan dan perbaikan sasis. Tapi di sini teman-teman itu mengumpulkan ini yang memahami prinsip kerja di awal semua. Nah, teman yang lain kan bisa membuat alur yang berbeda. Oleh karena itu, saya hanya ingin menunjukkan setelah ATP-nya diperbaiki, ini kan TP-nya yang tadinya 4, saya perbaiki menjadi 2. Nah, kalau semuanya sudah diperbaiki, lalu disusun lagi ATP-nya sesuai dengan perbaikan. Saya kan belum sampai memperbaiki yang ini belum saya perbaiki, ya. Ini juga belum saya perbaiki. Nah, saya hanya ingin melihat prosedur kerja bagaimana menurunkan CP menjadi TP yang tidak terlalu kecil, tapi nanti diikuti dengan evidence. Nah, bagaimana dari TP, evidence sebagainya dituangkan di dalam modul ajar yang semacam itu. Gitu ya, Bu SMKN mana Ya, tadi? Pak. Belum Pasir. selesai, Pak. Ya. Kemudian lanjut ke asesmennya, Pak. Ini pakai narasi atau seperti apa, Pak? Asesmen awal, proses dan akhir ini. Berarti ini dilakukan untuk 1 kali pertemuan gitu ya, Pak? Satu Harus modul, bukan satu satu modul. kali pertemuan. Satu elemen begitu ya, Pak? Bukan, satu modul. Kan satu elemen bisa juga 2 modul. Satu modul bisa 2 pertemuan, bisa 3 pertemuan. Ini satu-satuan modul. Nah, modul ini misalnya saya tetapkan hanya 2 TP. 2 TP ini, lalu evidennya ini A, B, C, D. Ya. Nah, evidennya 1 A, B, C, D ini, kalau evidennya semacam ini bagaimana mengeceknya, asesmennya bagaimana? Yang tahu Ibu dan Bapak yang ada di lapangan. Itu ya. Jelas? Ya, insya Allah, Pak. Nanti akan dibaca kembali. Ya. Oke, kemudian sudah, Pak. Itu saja, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu yang dari Riau. Baik, terima kasih Ibu Kurnia ya. Ya. Oke, baik, berlanjut dari Pasir Penyu tuh. Oke, berlanjut ke tadi Ibu atau Bapak Nur Kolbi nih. Oh ya, mohon maaf, ini sebentar Bapak Ibu. Sepertinya ada Bapak Ibu guru yang dari Indonesia Timur atau Indonesia Tengah ya. Jika Anda mau sholat, dipersilahkan dulu. Indonesia Barat juga, Wan.
Iya, kalau misalkan yang mau sholat silakan. Ya, Silakan. sholat dulu lah Pak Irwan. Ya, Nanti kita silakan. ngopi. Izin sholat Tidak dulu, ini. Pak. Ya, oke dilanjutkan. Mungkin Sholat, dari Pak Nur sholat, Kolbi. ya. Silakan Pak Nur Kolbi. Semua dulu aja Pak, nanti ketinggalan kalau Ya. semua. Sholat dulu aja. Ya Pak, mau di break dulu Pak, biar sholat dulu. Pokoknya, Oke, kalau gitu sholat dulu berapa menit ya Bapak Ibu ya. Ya. berapa menit, Pak? Ya, oke. Kalau gitu ini ya Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan. Ini bukan format ya, bukan format yang baku yang untuk detail, bukan. Iya. Tapi ini Pak Hamka mencontohkan cara kerjanya, gitu ya. Iya. Ini ada pertanyaan ini, mohon format ini geser. Enggak, format ini bukan format. Jadi ini bukan format. Ini contoh kerja ya, cara kerja yang ditunjuk Pak Hamka. Bisa ada pertanyaan, mohon di-share Pak untuk format mau belajar dari Pak Hamka. Materi dari dia itu di mana? Boleh saya Kan? Nah, share, nanti boleh saya share, tapi sekali lagi bukan format ya. Ini prosedur kerja. bukan format. Dan itu tadi ada pertanyaan, apakah satu elemen itu nggak bisa lintas? Makanya Bisa. salah satu contoh, Bisa. contoh langkah saja gitu ya. Jadi ini salah satu contoh langkah kerja Pak Hamka melakukan review dari ini lalu diperbaiki oleh Pak Hamka gitu kan, sesuai dengan logiknya Ya. gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Barangkali itu istirahat dulu aja, silakan berapa menit. Baik, Pak Jul. Terima kasih Pak Kapus. Bapak Ibu mohon kita beri waktu 15 menit ya. Sekarang kan jam 4 lebih. Oke, ya. Oke, ya paham kayak tidak apa-apa Ya, ya. nggak apa-apa. Kita istirahat dulu. Yang mau ngopi, yang mau sholat, monggo silakan. Sekarang di Indonesia Timur sudah pukul berapa? 6. 6 Pak, makanya kita 6, istirahat dulu ya, ya 15 oke, menit ya. mungkin ya. Ya. Oke, baik 15 menit kita break dulu, nanti kita kembali lagi. Tapi mohon yang di Zoom tetap stay di dalam Zoom. Ya. Tidak Yang meeting ya, Bapak Ibu. sholat juga jangan dimatikan Zoom-nya. Iya. Asal jangan sholat sambil lihat Zoom aja. Nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan. 15 menit lagi kita kembali ya. Ya itu susahnya kita kan. Susahnya kita kalau nggak dikaya gini. Gimana gitu kan. Dikaya gini maksudnya supaya jelas. Ya, itu kemana heula? Eta we atuh, Bani Blas. Saya dikirim Bani Blas. Enak lah Bani Blas oke tuh. Kok mahal sih, sama aja. Ini kumpul lagi jam berapa nih? Kumpul lagi jam berapa nih? 15 menit dari sekarang, Pak. Oh, siap. Terima kasih informasinya.